Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel Jose Pakpahan. Hari ini kebetulan rumah lagi sepi. Alasan gua jarang upload itu adalah karena rumah selalu rame, karena lagi pandemic. Jadi gua nggak mendapatkan kesempatan untuk berteriak-teriak seperti di review-review game gue yang sebelumnya. Jadi berhubung sekarang rumah lagi sepi, papa lagi pergi dan segala macem, saya akan melakukan sesuatu hal yang berbeda juga. Yang biasanya saya review makanan atau nggak main game, dan juga biasanya juga nyanyi gitu ya. Hari ini gue akan membahas sesuatu yang di luar dari kapabilitas gue, yang agak sedikit ribet karena bukan ranah gue juga, tapi buat gue hal yang akan gue bahas hari ini adalah sangat menarik dan patut untuk di-share ke teman-teman sekalian semua, yaitu mengenai percintaan. Kenapa percintaan? Karena gue baru saja membeli sepatu. Pasti teman-teman semua nanya, apa hubungannya percintaan dengan sepatu? Nah, mari saya jelaskan ya. Saya baru saja membeli sebuah sepatu Nike Huarache Grip, bukannya mau norak, tapi ini emang bagus banget. Setelah saya beli sepatu ini, saya sering banget kayak lihat-lihat dari deket, bahkan kadang-kadang saya ciumin gitu. Tapi ini udah dipakai sih, jadi jijik juga kalau udah dicium. Saya menemukan beberapa hal yang bisa dibahas, yang unik dibahas dan dikait-kaitkan ke hal percintaan. Contohnya ya, yang bisa saya bahas sekarang, gak usah lama-lama lagi ya. Nomor satu adalah bentuknya itu tidak persis sama, tapi dia serasi. Kita bisa lihat di sini memang bentuknya agak beda ya. Tidak persis sama, yang satu agak begini karena untuk kaki kiri, mana ada kaki dua-duanya kiri. Jadi ngikutin coki. Nah, jadi yang kiri kan begini, yang kanan begini. Nah, bentuknya memang tidak persis sama, tapi mereka saling melengkapi. And that's what I like about the shoe. Ya, gue bersyukur banget gue beli sepatu ini karena memberikan gue wisdom atau kebijakan dalam berpikir untuk menjalani sebuah hubungan nantinya ya. Kalau misalnya gue punya, tapi kan gue nggak punya, nggak apa-apa, preparation. Terus yang kedua, saat berjalan sepatu tidak pernah kompak, tetapi tujuannya selalu sama guys. Mana ada orang jalan emang pocong kan gitu kan. Jadi jalannya tidak pernah berjalan kompak, tapi memiliki tujuan yang sama. That's what I like about the shoe. Gue udah beberapa kali pakai sepatu ini untuk main basket dan jujur skill gue nambah. Ya memang tidak pernah kompak. Kalau misalnya kompak malah justru aneh. Nggak usah diperagain lah ya. Terus yang ketiga, tidak pernah berganti posisi namun saling melengkapi. Wah, ini menarik banget ya teman-teman ya. Jadi tidak pernah berganti posisi. Mana ada orang pakai sepatu, jadi X-Men dong nanti ya. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi kiri masuk ke kiri, tidak berganti posisi. Kanan masuk ke kanan, tidak berganti posisi juga. Nah, itu yang menyebabkan kedua sepatu ini menjadi saling melengkapi ya. Dan itu penting banget dalam sebuah hubungan. Sebenarnya berganti posisi itu boleh aja. Contohnya si cowok ngerjain kerjaan cewek, atau cowok misalnya yang jaga rumah gitu, jaga anak. Terus yang cewek malah mencari nafkah, boleh aja. Namun harus dimengerti bahwa Tuhan menciptakan kita itu sudah seturut dengan fungsi-fungsinya. Ya, kalau di agama gua at least diajarin bahwa kalau cewek itu adalah menjadi seorang penolong, dan seorang pria itu adalah tugasnya memberikan nyawanya bagi sang penolong tersebut. Dan buat gua, kalau misalnya itu malah berganti posisi, nanti takutnya jadi mismatch. Takutnya jadi misleading gitu loh. Nanti ceweknya ketika ada pencuri, sini saya aja yang mati. Kan gak lucu ya. Jadi kayak gitu. Ya, menurut gue aneh aja sih kalau ganti posisi. Kayak tadi kaki kanan jadi kaki kiri jadi kaki kanan. Jadi X-Men nanti. Tidak bagus. Sangat tidak bagus. Nah, yang keempat, saya menemukan bahwa sepatu tidak pernah mengganti pasangannya walau sudah usang karena dimakan oleh usia. Wah, menarik. Contoh, Anda suka pakai sepatu cuman kiri doang. Kiri kan jadi usang otomatis karena sering dipakai. Yang kanan masih baru. Tapi yang kanan tidak akan pernah sudi untuk mengganti pasangannya walau yang kiri sudah usang. Itu adalah memang sudah hukum alam gitu ya guys ya. Tidak bisa dipungkiri. Anda mau pakai Nike dengan Swallow, apakah Anda mau sepatu seperti itu? Kan tidak. Jadi itu salah satu hal yang saya pelajari juga dari sepatu. Terima kasih sepatu gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya nomor 5 adalah sederajat namun tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Memang agak bodoh untuk menemukan pemikiran seperti itu dari sepatu, tapi buat gue itu make sense. Memang gue ngerti ada fashion, ada kaki kanan lebih tinggi mungkin ada, tapi gue berbicara soal sepatu in general. Jadi sederajat, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah.
namun tidak ada yang merasa lebih tinggi. Jadi tidak ada yang merasa gue lebih authoritarian dibanding yang kiri. Gue lebih hebat kalau lu pakai gue, loncat lu jadi lebih tinggi. No, that's not the thing, that's not the case. Kalau misalnya lu pakai yang kanan, yang kiri juga memiliki fungsi yang sama. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dibanding yang lainnya. Jadi ini penting, mendapatkan pelajaran yang juga bermakna bagi hidup saya. Terima kasih sepatu saya yang baru. Terus yang keenam adalah bila yang satunya hilang, yang satunya tidak memiliki arti. Wow, that is amazing. Anda punya sepatu LV, Anda punya sepatu, kalau saya kan Huarache, mungkin Anda punya sepatu Versace, yang satunya hilang. Anda mau jalan satu kaki? Tidak mungkin, kecuali Anda. Nah jadi ketika yang satunya hilang, yang satunya tidak memiliki arti lagi. Mungkin bisa saja memiliki arti kalau Anda pajang seperti ini, tapi untuk sepatu sebagai kegunaannya untuk berjalan, melindungi kaki, yang satunya tidak memiliki arti lagi. Itu yang kita semua harus tahu. Yang kedua dari terakhir adalah tidak pernah saling injak ataupun saling tendang. Apakah Anda pernah jalan menginjak sepatu Anda sendiri? Terus seperti ini. Kalau Anda seperti itu, mungkin Anda harus ke rumah sakit jiwa. Jadi sepatu tidak pernah menginjak dirinya sendiri, guys, gitu ya. Itu yang kita harus pelajari dari sepatu. Sebenarnya kita bisa pelajari sebuah hal dari apapun ya. Nanti saya akan bikin episode, bikin 7 hal yang saya harus pelajari dari mount. Tapi saya harus fokus ke sepatu dulu ya, guys ya. Karena ini penting. Sekitar kita memiliki arti yang dapat kita pelajari dalam kehidupan, dan kita harus menghidupinya, dan kita harus menemukan ketika kita sudah mempelajarinya, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya berharap ketika saya berkata ini, saya juga melakukan. Namun kan wanitanya tidak ada. Dan yang ke-8 and the last but not least, walau tidak pernah jalan bergandengan, aneh juga ya guys ya, kalau misalnya ada sepatu Anda giniin, Anda ikat seperti ini, tapi ikatnya kiri ke kanan, aneh juga. Walau tidak pernah jalan bergandengan, selalu yang satu di depan, yang lain di belakang, selalu satu di depan, satu di belakang, tidak akan pernah meninggalkan satu sama yang lain. Itu yang tadi disebut positioning, satu di depan, satu di belakang, satu di depan, satu di belakang, tapi tidak akan pernah meninggalkan yang lain. That is the thing that we have to study from a shoe, and I guess this really helped many youngers of Indonesian to learn about love, understand how love really work. Dan ini penting banget biar Anda nggak pacaran putus dan Anda tidak mengerti esensi. Habis itu Anda menikah, anak Anda terbengkalai karena Anda cerai. Saya tidak suka ya hal seperti itu. Oke, tadi ada motor. Saya tidak suka hal seperti itu. Anda menikah karena Anda suka sama sepatunya. Enggak, bukan sepatu. Maksudnya analogi. Anda menikah, habis itu Anda bercerai. Anak Anda terbengkalai, anak Anda ikut narkoba. Habis narkoba, menikah lagi anaknya. Anaknya lagi hancur. Dan itu akan menjadi generasi yang istilahnya dalam tabrakan tuh tabrakan beruntun. Jadi generasi beruntun. Dan buat gue, penting bagi setiap kaum muda milenial Indonesia untuk mengerti tentang pelajaran relationship ini. Dari segala aspek dalam hal-hal benda-benda yang kita lihat sehari-hari. Untuk menunjang keberlangsungan dari hubungan tersebut dan tidak menciptakan generasi-generasi yang alay, yang suka demo, yang suka berantem, yang suka tawuran dan segala macam. Dan itu harus Anda camkan semua ya, kaum milenial saya juga ya. Jadi untuk mengakhiri dari sesi kali ini saya akan menjelaskan kepanjangan dari sepatu yang penting buat teman-teman semua tahu, yaitu sepatu singkatannya adalah sejalan sampai tua ya teman-teman ya, sejalan sampai tua. Ini ada kata-kata terakhir, sepasang sepatu bisa menjadi contoh terbaik bagi arti sebuah kebersamaan dan persaudaraan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, jadi sekian aja video dari gua. If you have any comments, you can just type your comments below. Like if you like the video, share ke teman-teman kalian kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe. And at last but not least, thanks for watching.